Halo, balik lagi sama gue Rafael channel Undermade. Dan ya balik lagi sama gue di konten ya news gitu cuy. Jadi setelah minggu ini kan tadi kemarin lagi itu udah gitu cuy ya. News yang tentang semua newsnya tentang anime isekai sekarang akan normal gitu ya, seperti biasa gitu cuy ya. Itu ada kurang lebih ada itu ya, ada berapa nih, 4 gitu ya. Ya, ada 4 yang bakal gue informasikan kepada kalian gitu cuy ya. Karena ada lumayan banyak nih ya. Kalau lagi banyak-banyak, kalau lagi dikit-dikit gitu ya, apa namanya? Kabar gitu cuy. Jadi langsung aja gitu ya. Yang pertama itu ada dari Anos ya, Anos Voldigoto gitu ya. Ya kan, ada dari Mau Gakuen ya, dari Mau Gakuen gitu ya. Menginformasikan gitu bahwa itu si Mau ya kan, si Anos ini bakal dapat season 2-nya itu cuy. Jadi si Anos ini bakal dapat season 2-nya dan akan tayang di tahun 2023 ya, dengan posternya khusus si Anos ya sedang kayak apa namanya, kayak pengen mengeluarkan sihir ya, kayak megang sesuatu ini gitu ya, yang entah apa gitu ya, gue lupa nih kan, udah ya lumayan lama sih ya si Anos ini gitu cuy ya. Ada dari 2020 kan ya, dan nah sini ada 2 part gitu ya. Kalau di live chat sih tinggi gitu cuy ya. Apa nih, ah si season 2 itu ya, dan bakal akan digarap sama Silverlink gitu ya. Jadi bakal digarap sama Silverlink, ada 2 part ya, ada 2 part yang artinya 24 episode gitu ya harusnya itu ya, dan masing-masing 12 episode. Kalau kita ngeliat dari season satunya itu dia dapat 13 episode, tapi untuk si season 2 nya bakal dibagi jadi 2 part gitu cuy ya. Jadi bakal jadi 2 part, dan kalau lihat dari sepak terjangnya itu ya dari season 1, ini anime tuh emang seru gitu ya, seru ya, buat diikutin gitu ya ceritanya, dengan si uh, si Anos ini sebagai raja iblis gitu ya, yang ya mati dan reinkarnasi lagi gitu cuy, dan baru beberapa bulan tuh dia langsung gede, dan sejarah banyak yang dirubah gitu cuy. Dan ya kurang lebih season satunya gitu ya, misterinya kenapa Raja Iblisnya berubah, kenapa si Anos yang benar Raja Iblisnya itu dirubah segala macam, dan ya gimana gitu ya. Kalau dari season satunya itu endingnya gak gantung ya, cuman udah gitu cuy ya, udah gak gantung sampai situ doang sih. Udah nggak apa-apa gitu cuy. Tapi yang ada season 2 nya gue nggak tahu apalagi ceritanya gitu ya. Jadi ini kan source dari Rek Novel gitu ya, dan gue nggak baca Rek Novel. Baik kalian baca Rek Novelnya, bisa komen di bawah nanti kurang lebih akan gimana untuk season 2 nya gitu ya. Dapat 2 part gitu cuy ya, untuk si Anos ini gitu ya, mau gakuin ya kan. Dan ya kita tunggu aja dari PV-nya, karena belum kita bakal nunggu PV berikutnya aja ya, setelah ini ngeluar kayak si ya teaser gitulah ya, kayak teaser teaser gitulah ya, kayak baru uh, kita nungguin teasernya gitu ya. Ini baru sekarang kan baru announcement gitu ya, baru announcement doang. Kalau sini kita lihat cuman ya baru announcement doang ya kan. Kita itu nungguin itu teasernya gitu ya, teasernya entah teasernya PV-nya ini kan cuman ya beberapa ya doang, dan ini ada di season satunya gitu ya, belum ada teaser buat season 2 nya ya. Di situ cuman ada ya flashback dari season satunya gitu ya, bisa kalian tonton sendiri gitu ya dari season satunya gitu cuy ya. Dan ada di base station gitu ya, official watchnya gitu, ada di base station atau Bilibili itu cuy ya. Kalian bisa mungkin gua pin aja di bawah gitu ya, gua pin aja di bawah atau di deskripsi ya. Gue taruh deskripsi aja lah ya, gue taruh deskripsi aja dengan ini premium gitu ya, untuk episode 4 sampai 13 nya gitu ya. Karena emang uh, sebenarnya diputerinnya itu di base stationnya itu udah lama gitu ya. Jadi kalau kalian nonton pas lagi benar-benar rilisnya, kalian nggak perlu
pakai premiumnya, nggak perlu pakai eksklusifnya gitu cuy ya, karena ini udah lama banget dan harus nonton replay-nya itu biasanya gitu ya dijadiin premium gitu ya, jangan cuman di open cuman 3 episode gitu cuy. Dan ini ya kalian bisa premium aja dari PlayStation gitu cuy, dapat benefitnya itu dia dapat bisa 1080 ya, dan di download ya kalau gue nggak salah ingat gitu ya, seingat gue sih itu gitu ya, dan sudah termasuk fitur skip intro dan outro gitu ya kalau untuk di handphone gitu ya. Kalau di handphone pakai Play Store itu gitu, tapi kalau di PC enggak gitu ya, sayang sekali kalau di webnya itu tidak diterapkan seperti itu ya, itu sedikit ya kritik gitu ya di aplikasinya gitu ya. Ya itu dari Anos ya. Dan berikutnya itu ada dari ini ya, si ini gitu ya, si ini gue lupa jurnal dari Isekai Shokan ya, Isekai lagi ya, yang harusnya mungkin kenapa nggak kemarin, karena baru keluar ini 10 Agustus cuy ya, dan gue record itu yang itu kan gue record ya sekitar hari Senenan gitu ya, pokoknya ini tuh setelah video itu dibuat gitu cuy, itu ada ini Indonesia keluar gitu ya, tentang isekai shokan gitu ya, summon to another world again. Jadi ya orang yang di summon ke dunia isekai lagi buat nampatin dunia. Nah sini ada sinosisnya, jadi dia tuh pernah ya di summon gitu ya buat ngelamatin dunia ya, buat isekai gitu cuy, bla 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 gitu ya, dan tiba-tiba nah sini return ya, dia bisa balik, ada beberapa kejadian gitu lah ya, dia bisa balik ke dunianya dan dia mulai dari bayi lagi ya kan, dan tiba-tiba boom ya, dia tiba-tiba jadi reinkarnasi lagi gitu ya, dan ya gitulah ya gitu ya, kurang lebih nasibnya sungguh tragis gitu ya. Biasanya karakter yang itu di isekai itu kan dia kesamen gitu ya, entah kesamen entah reinkarnasi entah apa gitu ya, kesamen ke isekai gitu cuy, dan dia udah jalanin misinya, udah nyelamatin dunianya biasanya, udah gitu ya, dia tinggal senang-senang menikmati dunianya, entah dia bisa jadi jahat atau apa gitu ya, karena kekuatan overpowernya gitu ya, karena udah nyelamatin dunia itu gitu ya, entah gimana gitu cuy ya, biasanya udah senang-senang ya, tapi ini dia disuruh menamatkan dunia lagi gitu ya, dan mulai dari nol lagi, ibaratnya udah tamat game very very hard gitu cuy ya, dan disuruh new game lagi gitu cuy ya, padahal udah tamat gitu gamenya gitu cuy ya. Nah kurang lebih seperti itu gitu ya. Ini ada tweetnya, karya populer fantasi dunia lain. Nah ini bahas itunya ya, kanji Jepang gitu ya, keputusan animasi TV. Jadi baru pengumuman doang ya, baru pengumuman ini dia dapat apa sih, dapat animenya gitu ya, jadi dijadiin animenya gitu cuy, dan udah apa namanya tuh. Nah ini situs teasernya, ada reveal studionya, yaitu Studio Elite gitu ya, bukan Elite, Ele itu ya, Studio Ele ya kan. Gue juga jarang lihat Studio Ele juga ya kan, ini Gigabyte sama ini gue juga nggak nonton, jadi ya gue nggak tahu gitu ya dari hasil garapan dari Studio Ele ini gitu ya. Mohon maaf gitu cuy ya, dan sini tag ada action, adventure, tentu aja gitu ya, kalau berbau dengan isekai itu pasti ada adventure-nya gitu ya. Jadi kayak agak kurang lengkap kalau nggak ada anime isekai tapi nggak ada genre adventure-nya gitu ya. Karena yang seru dari isekai itu ada adventure-nya sama action ya kan, sama aluran ceritanya bakal gimana gitu cuy ya. Nah ini kurang lebih website resminya itu cuy ya. Nah ini udah pakai translate gitu cuy ya. Nah ini nama penulisnya yang bikin ceritanya adalah Kazuha Kishimoto itu cuy ya. Nah ini bla 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 itu ya. Nah ini judulnya ketika di bahasa Indonesia ini gitu ya, memanggil dunia lain untuk kedua kalinya. Jadi dia yang tadi gue jelasin gitu cuy ya. Nah ini ada desain karakter nama Mikako Kuni gitu ya, cukup lengkap ya, dari pasti dari
ininya itu dari websitenya itu ya untuk informasi. Ya produksi animasi studio ini agak kepotong gitu cuy ya, entah mengapa gitu ya. Mungkin kalau kita reverse jadi Jepang lagi, oh emang tidak ada cuy. Draft 40 hara ya kurang lebih gini. Ini doang websitenya, isinya tentang informasi ya dan kata-kata dari quotes ya dari si penulisnya segala macam makanya gitu ya, dan ya segitulah ya. Kalian bisa itu sendiri, nanti gue taruh di bawah deskripsi untuk biar kalian lihat sendiri. Dan itu dari anime Isekai Shokan gitu ya. Dan berikutnya ada dari itu yang ngeluarin PV kedua gitu ya, itu reinkarnasi sebagai pedang gitu ya, pedang besar yang dibawa oleh ras demi human gitu cuy ya. Ini udah pernah gue newsin nih, udah lama gitu ya, part keberapa gitu gue lupa ya. Dan ini dia udah keluar PV keduanya, dan PV pertama udah kita lihat. Mungkin sambil gue lihat aja. Jadi karakter utamanya itu nanti bakalan si ini ya, si doi gitu ya, si pedang gitu ya, si pedang ya. Dan ini ceritanya itu emang dia pedang OP gitu ya, dan emang dia bisa gerak sendiri gitu ya. Ini mengingatkan gue dengan pedang yang bisa bicara itu zero apa gitu ya, lupa gue ya. Mungkin coba zero apa gitu ya, gue lupa sumpah. Gue pernah nonton animenya, cuman gue lupa. Nah ini sama kayak Zero no Tsukaima gitu ya, yang pedang bisa ngomong. Kalau Zero no Kaima itu sama gitu ya, pedangnya itu bisa ngomong dari karakter utamanya ya. Kalau ini karakter utama dari Zero Tsukaima kan karakter utamanya manusia gitu cuy. Dan kalau ini adalah karakter utamanya adalah si pedangnya ini tuh ya, si pedangnya ini karakter utamanya. Dan ya sama karakter utama wanita dengan si ras demi human ini gitu ya. Si ini kalau kalian lihat ini kalung budak khas dari anime isekai gitu ya, cuman ini versi lebih gedenya ya. Terlihat di sini akan menceritakan dari si ras demi human ini, entah ras Neko ya atau apa gitu ya. Itu si ras demi human ini yang lucu ini gitu cuy ya. Terlihat seorang budak ini ketemu oleh pedang yang sakti ini gitu ya, dan pedangnya juga bisa bertarung sendiri tentunya saja gitu, tapi sepertinya tidak akan maksimal kalau nggak ada yang megang pedang sakti ini gitu cuy ya. Dan gue nggak tahu ini kekuatannya apa lagi ya. Nah ini ceritanya ini kita bisa lihat detail dia berdirinya cuy. Kita bisa lihat dia dari Neko ya. Ini ekornya ekor Neko ya, harusnya itu ya. Nah kayak si pedangnya ini emang itu ya, mempercayakan dia meminjamkan kekuatannya kepada si bocil ini gitu ya. Nah sini terlihat si pedang ini emang bisa bertarung sendiri, dan terlihat di reveal sedikit kekuatannya dengan dia bisa regenerasi kalau hancur gitu ya. Dan ngeliat si bocil lucu itu gitu ya. Nah ini kan ras Neko ya, si Neko ini gitu ya bisa mengalahkan monster yang tubuhnya 2 kali lebih besar dari dia gitu cuy ya. Wow, kita akan melihat kombinasi dari si ini ya, si doi gitu ya, si ras demi human ini ya, si Neko ini gitu ya, combo dengan si pedang sakti ini. Bahkan pedang aja lebih besar daripada tubuhnya gitu ya. Dan gue ngarepin anime ini ya, gue nggak baca sumbernya nih ya, gue nggak baca light novelnya gitu ya untuk ini ya. Gue nggak pernah baca light novelnya. Gue mengharapkan ini buildnya emang dia bener-bener dari kecil. Kalau kita lihat dari PV kedua, dari PV-nya kan terlihat dia jadi budak ya. Mudah-mudahan nanti gimana dia karakter ini ya, si Neko ini itu jadi budaknya ini, mudah-mudahan nih ya, harapan gue adalah itu bakal dibuild ya lebih dalam lagi, karena ya seorang
ras demi human dan masih kecil, notabene-nya ya masih kecil, yang harusnya dia bisa main-main sama anak-anak yang lain segala macam, dan dia tiba-tiba jadi budak gitu ya. Kalau menurut gua, kalau cerita itu dibuang gitu aja, menurut gua itu bakalan sayang sayang aja gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa dijadiin cerita yang deep gitu ya, dimana anak-anak dijadiin budak gitu ya, dan gimana dia cara ketemunya. Dan gue pengen, ekspektasi gue dia bakal di build up dari kecil sampai besar itu, latar belakangnya itu keren gitu ya, apa namanya ya, dalam ngena lah ya, ngena dan jadi karakter yang tidak mudah dilupakan gitu ya. Dan gue pengen lihat kombinasi dari pedang sakti ini gitu ya, sama nanti skill-skill dari si ras demi human si yang lucu ini gitu ya, si Neko ini ya, Neko hitam gitu ya. Ya bener gitu ya, kita lihat aja gitu ya. Ini kan emang fokus dengan satu karakter gitu ya, beda kayak Dead Life yang karakternya udah kebanyakan dan ya disorot satu-satu ya, karena udah banyak banget, jadi emang kurang kelihatan ya, karena dapat frame-nya itu sedikit, karena emang karakternya itu banyakan gitu ya. Dan kalau di sedikit itu kayaknya nanti kayak takutnya hilang ya karakter dapatnya, jadi emang ada susah gitu untuk emang Deadlife yang karakter ceweknya udah banyak gitu ya. Dan ya kayak Mokuro segala macem yang dapat tahu di awal-awal, dan udah di akhir-akhir tuh kayak ada sedikit gitu ya yang pengen liat Mokuro doang, yang pengen liat Tobichi doang, yang pengen liat Toka doang. Jadi ya gitu ya, emang karakternya emang udah banyak ya, kalau sampai 4 season gitu ya. Itu emang ya gitu ya, anime genre harem gitu, yang haremnya terlalu banyak gitu. Jadi emang build untuk karakternya biar uh, image-nya itu, image dari karakternya tuh nggak hilang ya di season berikutnya, karena ada tambahan karakter baru, dan lebih banyak disorot karakter baru untuk dapat build up latar belakang dari karakter baru itu sendiri ya, tanpa menghilangkan apa namanya tuh, image dan karakter lama dari sifat-sifatnya yang membuat kita pengen nonton lagi, emang karena suka karakternya dibandingkan mungkin ceritanya gitu ya, yang mungkin ya bagi kalian ya udah tahu gitu ya. Dan emang ceritanya emang seru, tapi lebih pengen ngelihat karakternya aja itu ceritanya ya. Nomor dua lah ya, nomor dua, nggak nomor terakhir juga, tapi nomor dua gitu ya, nomor dua yang berarti ya karakternya, desain karakternya sama alur ceritanya gitu yang berikutnya gitu Ci ya. Ya ini musiknya gue mute ya, di sini kelihatan ya dia ngelawan monster ya. Yang mau gue sorot lagi di PV ini adalah ini terlihat seperti kombinasi dari beruang gitu ya, yang ini pasti beruang gitu ya, beruang berkepala dua, yang emang jarang gue ngeliat monster seperti ini di anime saya kayak lainnya gitu cuy ya. Nggak tahu kalau emang dulu emang ada monster ini gitu ya, tapi ya beragam ya monsternya, hampir nggak sama, biasanya kan hampir sama gitu, tapi ini beda gitu ya. Nah sih kayak beruang, yang satunya kayak waras gitu, yang satunya emang gila bertarung gitu cuy ya, dan matanya buta ya. Dan terlihat sini emang karena emang pedangnya besar ya, nah itu jadi buat karakternya dari skill dari si uh, ras demi human Neko ini gitu ya, itu emang nggak difokuskan ke speed harusnya gitu, dari itunya lebih ke teknik dan damage-nya gitu ya. Dan sini ada karakter yang lainnya, ada F, dan sini kayaknya nggak sendiri gitu karakter kita ya untuk bertarungan. Nah sini ada kombinasi, sini kayak goblin gitu ya, ini kayak goblin ya, tapi dengan warna hitam. Biasanya goblinnya kan hijau, kalau ini lebih ke kayak warna batu. Dan sini pak dia pakai equipment kayak helmetnya ya, kayak pakai dari batu, terus kayak celana itu kayak rumbai gini, dan sabuknya yang terlihat seperti batu dengan dipadukan dengan warna hitam ini ya, seperti itu goblin ras baru gitu ya. Menurut gue emang dari PV-nya monsternya beragam gitu ya, dan gue mengharapkan karakter utama, gue nggak tahu nih kalau dari PV-nya karakter utama tuh kayaknya saya emang seru banget gitu ya buat diikutin gitu cuy. Jadi kita tungguin aja. Jadi anime ini bakal keluar di bulan September ya, tanggal 28. Nah itu dia bakal keluar ya kan untuk anime ini ya kan.
bakal keluar ya kan di sini gitu ya, kita tungguin aja gitu ya. Dan ya mungkin itu dari anime ini. Dan yang terakhir ada dari ya Hime Hime gitu ya, Yowamushi Pedal ya kan yang keluar gitu ya. Jadi ada Yowamushi Pedal Limit Break gitu cuy ya. Series terbarunya dari Yowamushi Pedal gitu ya, itu dari seriesnya yang berikutnya Limit Break. Kalau dari visualnya gue nggak nonton sih ini ya, tapi di tahun sebelumnya itu ya, dari dulu itu ini sempat hype banget ya dengan lagunya Hime Hime gitu ya kan. Dan sekarang dia keluar series terbarunya yaitu Limit Break gitu cuy. Di sini udah keluar PV-nya, dan ini anime sport sepeda gitu ya. Gua nggak ngikutin animenya ya, tapi gua ngeliat kayak cuplikan-cuplikannya gitu ya dari dulu gitu ya. Dan ini harusnya gitu ya menurut gua, karena gua nggak nonton juga. Bagi yang ngikutin, kalian komen di bawah juga kan. Ini kalau menurut gua gambarnya itu dari desainnya nggak beda dari yang sebelumnya ya, artinya nggak beda itulah ya, nggak beda desain banget kayak Hatarku mau sama yang desainnya berubah karena emang ganti studio. Kalau ini kan emang studionya sama gitu ya, TMS Entertainment yang enggak ganti studio ya, harusnya dari desainnya segala macam, desain karakternya itu sama ciri khasnya itu nggak beda ya dari sebelumnya. Jadi tetap pakai ciri khas yang sama karena emang studionya dan semua staff-staffnya harusnya sama yang nggak pernah nggarap dari anime sepedahan ini gitu cuy. Jadi ya mungkin nggak beda gitu ya, dan cuman beda deh grafik yang udah di tahun sekarang tuh ya. Dan sini dengan ada style. Nah ini gue mau lihat sini nih, style yang kayak anime dia season sebelumnya yang dari dulu yang udah lama keluar gitu ya, yang udah lama keluar gitu ya. Di sini kelihatan gitu ya, kayak anime udah lama keluar tapi keluar di tahun sekarang ya kan, kayak ciri khas yang anime dulu waktu dia keluar gitu ya, tapi dengan beberapa grafik yang tingkatkan yang seperti keluar di tahun sekarang. Di sini kelihatan emang dibikin kayak ciri khas kayak anime dulu gitu cuy ya. Ini gue bakal break sedikit aja gitu cuy. Kita bakal breakdown sedikit aja, tipis-tipis aja gitu ya. Karena kalau mau lengkap itu harus nonton semua seriesnya sama baca manganya gitu cuy ya, kalau mau lengkap gitu cuy ya. Nah ini kelihatan ya Pak, grafik sekarang tapi dengan style seperti gambar anime dulu ya kan. Dan itu juga diterapkan sama Jojo Adventure ya, seperti dari dulu emang kayak gitu, cuman beda dari grafisnya itu yang sekarang ini kan. Ini juga sama ya dengan anime sepedahan ini gitu ya, dengan jargonnya yang tidak hilang sampai sekarang, yaitu nyanyian Hime Hime gitu ya. Nah ini kurang lebih emang gini gitu ya, karena gue nggak ngikutin animenya juga gitu ya, belum nonton sebelumnya gitu ya, yang seri-seri sebelumnya. Karena dari Yowamushi Pedal ini seriesnya udah banyak gitu ya, dan ini gue juga nggak tahu nih sokap karena gue juga nggak nonton gitu ya. Dari Yowamushi Pedal, bagi yang nonton Yowamushi Pedal, kalian bisa ngeliat PV-nya ya, dan PV-nya linknya di deskripsi ya kan, deskripsi video ini. Dari deskripsi video ini akan ada semua link dari tweet dan juga PV ya dari YouTube ya, PV yang udah dikeluarin di YouTube ya kan, tangan ini yang sedang gue bahas ini gitu ya, semua ada deskripsi gitu ya. Dan kalian bisa yang ikutin seriesnya dan baca manganya, kalian bisa breakdown juga PV yang ini ya kan, PV yang ini yang Yowamushi Pedal ya kan, atau yang sebelumnya juga, yang ini juga kalian bisa breakdown juga ya, yang baca light novelnya dari ini ya, Reinkarnasi as a Sword. Dan juga mungkin ini kan cuman gini doang ya, ini juga baru gini doang ya. Kalian bisa ya kalian juga bisa breakdown juga ya, gua harap gitu ya, dari PV ini yang Yowamushi Pedal yang ngikutin seriesnya, dan si Reinkarnasi as a Sword nih bagi yang baca light novel gitu ya, kalian bisa ikut breakdown juga. Atau yang nggak bacanya juga kalian bisa breakdown juga bagaimana pandangan kalian dengan
pandangan kalian atau pandangan dan analisis kalian tentang PV ini. Kalian komen di bawah, dan gue harapkan kalian nih, ini nih paling penting ya, yang banyak ngikutin seriesnya gitu ya, dan baca manganya ya, komen di bawah. Dan ya kalian bisa analisis sendiri PV-nya dan komen di bawah ya. Kita berbagi kepada yang lain ya tentang pandangan kalian dan analisis kalian tentang anime ini gitu ya. Dan harapan kalian juga, harapan dan ekspektasi kalian gimana gitu ya. Kita kan nggak apa-apa berekspektasi gitu ya, asalkan nanti pas udah rilis jangan kecewa gitu ya. Kadang-kadang emang tidak sesuai ekspektasi gitu ya, tidak, realita tuh tidak semanis ekspektasi kita gitu aja. Jadi mungkin itu aja pada video kali ini ya. Sekian dari gua, udah 25 menit gue record. Sekarang dari gua, goodbye, dadah.